Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Khairul Bariyah, mahasiswi Inkafa semester 4, Prodi PAI 3, Inkafa Gresik. Di sini saya akan membahas mengenai bab sedekah, hibah, dan hadiah untuk kelas 8 semester genap. Hai semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan membahas mengenai sedekah, hibah, dan hadiah. Yang pertama, sedekah. Tahukah kalian apa itu sedekah? Mari kita ikuti yuk, cekidot. Sedekah berasal dari bahasa Arab shadaqatun, yang berarti memberikan. Sedangkan menurut istilah, sedekah atau sedekah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dengan kata lain, sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa ditentukan jumlahnya. Bersedekah tidak harus menunggu sampai memiliki banyaknya harta kekayaan. Cukup memberikan sesuai kemampuan asal dilandasi dengan kerelaan dan keikhlasan hati untuk membantu sesama. Dan juga tidak ada batasan seberapa banyak yang harus dikeluarkan untuk sedekah. Yang penting diberikan dengan ketulusan dan semata-mata berharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat yuk sedikit cuplikan mengenai sedekah. Dapat uang dari ibu, enaknya dibuat apa ya? Ah iya, beli balon aja. Balonnya nggak jadi. Aha, es krim. Es krimnya batal. Hah? Kasihan dek. Aha, ini pak. Wah, hehehe. Bersedekah itu baik. Hukum dan dalil sedekah. Hukum sedekah adalah sunnah muakkadah, namun pada kondisi tertentu sedekah bisa menjadi wajib. Seperti contoh, ada seorang yang miskin dalam kondisi memprihatinkan. Jika tidak diberi makan, dia akan sakit parah atau bahkan nyawanya bisa terancam. Sementara itu, kita memiliki makanan lebih yang dibutuhkan orang tersebut. Pada kondisi seperti itu, memberi sedekah pada orang tersebut hukumnya wajib. Hukum sedekah juga bisa berubah haram apabila kita mengetahui barang yang disediakan itu akan digunakan untuk kejahatan dan maksiat. Seperti firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 272. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, Inna shadaqatu la tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u mitatasu'. Artinya, sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan murka Allah SWT dan mencegah atau melindungi dari kematian yang jelek. Syarat dan rukun sedekah. Rukun sedekah dan syaratnya masing-masing adalah sebagai berikut. Orang yang memberi, orang yang diberi, akad, dan barang yang diberikan. Manfaat sedekah. Sedekah memiliki banyak manfaat, di antaranya adalah menghapuskan dosa dan meningkatkan hubungan sosial dan silaturahim. Namun, tahukah kalian sedekah memiliki banyak manfaat lainnya? Berikut ini beberapa manfaat sedekah. Yang kedua, hibah. Hibah berasal dari bahasa Arab hibbatun, yang berarti pemberian. Sedangkan menurut istilah, hibah ialah pemberian sesuatu yang dilakukan seseorang yang masih hidup kepada seseorang secara cuma-cuma tanpa mengharapkan apa-apa. Biasanya didasari oleh rasa iba, rasa sayang, rasa cinta, dan seterusnya. Misalnya, seorang nenek memberikan cucunya sepeda dengan dasar kasih sayang secara cuma-cuma, atau ayah yang membelikan baju pada anaknya, itu juga termasuk hibah. Tidak ada dasar karena fakir, karena miskin, bukan itu dasarnya. Fakir, miskin, membutuhkan, kalau itu maksudnya sedekah.
Tetapi kalau ini kita memberikan hibah kepada sahabat, kerabat, atau ada unsur rasa iba atau kasih sayang, kita berikan hibah kepada mereka. Jumlahnya juga tidak ditentukan besarannya, seikhlasnya, dan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada unsur-unsur duniawi lainnya. Itu dinamakan hibah. Yang kedua, hukum hibah. Hukum asal hibah adalah mubah atau boleh. Sebagian ulama mengatakan hibah hukumnya sunnah, tetapi berdasarkan kondisi, peran pemberi dan penerima hibah bisa menjadi wajib, haram, dan makruh. Jika pada kondisi terdesakan maka wajib, jika ada unsur pelanggaran agama maka haram. Makruh jika mengandung unsur riya agar dilihat orang atau sum'ah didengar orang lain dan berbangga diri. Rukun hibah ada 4, yaitu pemberi hibah, wahib, penerima hibah atau mauhub lahu, barang yang dihibahkan, dan penyerahan, ijab kabul. Syarat-syarat hibah diberikan atas kemauan sendiri. Pemberiannya bukan orang yang hilang akal, mabuk, atau gila. Barang yang diberikan dapat dilihat, berwujud. Barangnya tidak gaib, dapat dimiliki oleh penerima hibah. Mengambil kembali hibah. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa mencabut hibah itu hukumnya haram, kecuali hibah yang dilakukan orang tua kepada anaknya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikut. Mengambil kembali hibah. Hibahnya orang tua terhadap anaknya, karena orang tua mencabut itu demi kemaslahatan anaknya. Contoh, seorang ayah menghibahkan sebuah motor kepada anaknya, namun ternyata motor tersebut tidak digunakan semestinya dan sering bolos sekolah. Maka orang tua boleh menarik kembali hibahnya. Yang kedua, bila dirasakan ada unsur ketidakadilan di antara anak-anaknya. Macam-macam hibah. Macam-macam hibah ada 2. Yang pertama, hibah barang adalah memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut, yang pemberiannya tanpa imbalan apapun. Misalnya menghibahkan rumah, sawah, mobil, sepeda motor, baju, dan lain-lain. Yang kedua, hibah manfaat, yaitu memberikan harta atau benda kepada pihak lain untuk dimanfaatkan. Namun, materi atau barang itu menjadi tetap milik pemberi hibah. Dengan kata lain, dalam hibah manfaat itu penerima hibah hanya memiliki hak menggunakan saja. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya perselisihan kelak di kemudian hari, sebaiknya akad hibah dicatat di hadapan notaris atau PPAT dengan dibuatnya akta hibah. Ketentuan hibah. Hibah dapat dianggap sah apabila pemberian itu sudah mengalami proses serah terima. Kalau baru omong-omongan saja belum ada serah terima maka belum sah dikatakan hibah, itu baru planning namanya. Hikmah hibah akan terhindar dari sifat kikir atau bakhil, akan terbentuk sifat dermawan bagi pemberi hibah, akan dilapangkan rezekinya dan dimudahkan urusannya. Yang kedua, hadiah. Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan atas suatu prestasi yang diraih. Salah satu kemuliaan ajaran agama Islam adalah anjuran untuk saling memberikan hadiah. Hal ini akan menumbuhkan rasa cinta sesama muslim serta dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan umat. Ketika kita diberi hadiah oleh seseorang, hendaklah kita menerimanya dengan senang hati. Selain itu, agama kita juga mengajarkan kepada kita agar berusaha membalas hadiah tersebut, meskipun tidak langsung seketika. Adapun hukum hadiah. Hukum hadiah adalah sunnah, ada juga yang mengatakan mubah. Nabi sendiri juga sering menerima dan memberi hadiah kepada sesama muslim. Sebagaimana sabdanya, Rasulullah SAW menerima hadiah dan beliau selalu membalasnya. Hadis riwayat Al-Bazzar. Yang kemudian adalah dalil hadiah. Diperintahkan menerima hadiah apabila tidak ada yang syubhat atau haram, sesuai salah satu hadis Nabi bersabda, "Ajibu adai wa la tarudu ala hadiyata wa la tatribul muslimin," yang artinya penuhilah panggilan orang yang mengundangmu dan janganlah engkau menolak hadiah dan jangan pula memukul orang Islam. Hadis riwayat Muslim. Syarat dan rukun hadiah. Orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda atau barang itu dan yang berhak mentasarufkannya atau memanfaatkannya, bukan milik orang lain barangnya atau milik sendiri. Yang kedua, orang yang diberi, syaratnya orang yang berhak memiliki, ijab dan qabul. Kemudian barang yang diberikan, syaratnya barangnya tersebut barang yang berharga, bernilai dan dapat diperjualbelikan. Yang terakhir, hikmah dan manfaat hadiah.
Pemberian hadiah akan memberi banyak manfaat baik bagi pemberi maupun penerimanya. Beberapa manfaat dari pemberian hadiah antara lain menumbuhkan rasa saling mencintai dan menghormati antar sesama, mendorong seseorang agar lebih maju dalam kebaikan, mendidik seseorang untuk menepati janji, menghindari diri dari sifat iri dan dengki, dan selanjutnya. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.